Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eklisa Diba. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan sosiologi pendidikan. Yang pertama, sejarah dan tokoh sosiologi pendidikan. Jauh sebelum sosiologi muncul, sebetulnya telah ada perhatian dari para intelektual terhadap masalah-masalah serta isu-isu yang berhubungan dengan masyarakat dan perilaku manusianya. Para ahli filsafat, pencerahan atau enlightenment pada abad ke-18 sudah menekankan peranan akal budi dalam memahami perilaku manusia dan dalam memberikan landasan untuk hukum-hukum dan organisasi negara. Pemikiran mereka lebih ditekankan pada dobrakan utama terhadap pemikiran abad pertengahan yang bergaya skolastik atau dogmatis, di mana perilaku manusia dan organisasi masyarakat itu sudah dijelaskan dalam hubungannya dengan kepercayaan-kepercayaan agama. Ibnu Khaldun tahun 1332 sampai 1406, seorang sejarawan dan filsuf sosial Islam terkemuka asal Tunisia, sudah merumuskan suatu model tentang suku bangsa nomaden yang keras dan masyarakat-masyarakat halus bertipe menetap dalam suatu hubungan yang kontras. Khaldun menyimpulkan bahwa kehidupan nomaden lebih dahulu ada dibanding kehidupan kota masing-masing. Kehidupan ini mempunyai karakteristik tersendiri. Menurut pengamatannya, politik tidak akan timbul kecuali dengan penaklukan, dan penaklukan tidak akan terrealisasi kecuali dengan solidaritas. Teori sosial Khaldun terkenal dengan siklus peradaban. Menurut Khaldun, setiap peradaban perkembangan melalui 4 fase, yaitu fase primitif atau nomaden, fase urbanisasi, fase kemewahan, dan fase kemunduran yang mengantarkan kehancuran. Kemudian keempat, perkembangan ini oleh Khaldun sering disebut dengan fase perintis, pembangun, penikmat, dan penghancur. Untuk mencari tokoh dan pelopor, belum ada standar yang memadai. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pelopor dan tokoh sosiologi pendidikan di sini hanya didasarkan pada para ahli sosiologi yang mempunyai perhatian dan komitmen yang tinggi terhadap pendidikan. Sejarah berdirinya sosiologi pendidikan tidak lepas dari peranan tokoh sebagai berikut. Yang pertama, Lester Frankworth tahun 1841 sampai 1913. Lester Frankworth adalah seorang pelopor sosiologi di Amerika Serikat yang dianggap sebagai pencetus gagasan tentang lahirnya sosiologi pendidikan. Gagasan ini tersusun dalam karyanya Applied Sociology atau Sosiologi Terapan, yang khusus mempelajari perubahan-perubahan masyarakat karena usaha manusia. Menurut Worth, pendidikan adalah alat penting untuk mendorong terjadinya proses evolusi masyarakat dalam mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Sekolah merupakan institusi penting untuk menuju perubahan masyarakat dan mempunyai fungsi sosial yang lebih besar daripada peran mengajar individu. Yang kedua ada John Dewey tahun 1859 sampai 1952. Gagasan Lester Frankworth tersebut dikembangkan oleh John Dewey, seorang tokoh praktisme, ahli pendidikan dan sekaligus pelopor sosiologi pendidikan. Dalam karya termasyhurnya yang berjudul School and Society yang terbit pada tahun 1899, menekankan sekolah sebagai institusi sosial. Ia memandang bahwa hubungan antara lembaga pendidikan dan masyarakat sangat penting. Dewey memandang bahwa tipe dari pragmatismenya diasumsikan sebagai sesuatu yang mempunyai jangkauan aplikasi dalam masyarakat. Dalam bukunya Democracy and Education tahun 1916, Dewey menawarkan suatu konsep pendidikan yang adaptif dan progresif bagi perkembangan masa depan. Untuk merealisasikan konsepnya tersebut, Dewey menawarkan 2 metode pendekatan dalam pengajarannya, yaitu yang pertama, problem solving method, dan yang kedua, learning by doing. Tokoh yang ketiga ada Emil Durkheim. Salah seorang tokoh penting dalam khazanah perkembangan sosiologi pendidikan adalah Emil Durkheim.
terutama pandangannya terhadap pendidikan sebagai suatu social thing atau ikhtiar sosial. Atas dasar pandangan ini, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu bukanlah hanya satu bentuk, baik dalam artian ideal maupun aktual, tetapi bermacam-macam. Seperti yang telah dijelaskan pada uraian sebelumnya bahwa teori pemikiran Durkheim terangkum dalam konsep solidaritas sosial. Solidaritas sosial ia bagi menjadi dua, yakni solidaritas mekanik ke solidaritas organik. Solidaritas mekanik didasarkan pada suatu kedasaran kolektif bersama yang merujuk pada totalitas, kepercayaan, dan sentimen bersama yang rata-rata pada warga masyarakat yang sama. Yang kedua, solidaritas organik didasarkan pada tingkat saling ketergantungan yang tinggi. Lalu yang keempat ada Karl Mannheim pada tahun 1893 sampai 1947. Dalam perkembangan selanjutnya, Karl Mannheim sebagai sosiolog yang memasuki dan menekuni dunia pendidikan memandang bahwa pendidikan adalah sebagai salah satu elemen dinamis dalam sosiologi. Ia nyatakan dalam statementnya yang menyebutkan bahwa ahli sosiologi tidak memandang pendidikan semata-mata sebagai alat merealisasikan cita-cita abstrak suatu kebudayaan atau sebagai alat transfer keahlian teknis, akan tetapi sebagai suatu bagian dalam proses mempengaruhi manusia. Pemikiran sosiologi Mannheim terkenal dengan sebutan sosiologi pengetahuan. Sosiologi pengetahuan adalah sosiologi yang mengkaji hubungan masyarakat dan pengetahuan. Yang terakhir ada George Paini. Menurut George Paini, yang kerap disebut sebagai bapak sosiologi pendidikan, mengemukakan secara konsepsional yang dimaksud dengan sosiologi pendidikan adalah by educational sociology with the science with describe and explains the institution, social group, and social process, that is, the special relationship in which are through which the individual gains and organized experience. Paini menegaskan bahwa di dalam lembaga-lembaga kelompok-kelompok sosial, proses sosial, terdapat apa yang dinamakan hubungan sosial, di mana dengan interaksi sosial itu, individu memperoleh dan mengorganisir pengalaman-pengalamannya. Itulah tokoh-tokoh yang berjasa besar terhadap perkembangan sosiologi pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya, mulai tahun 1938 sampai 1947, sosiologi pendidikan mengalami kemandegan. Faktor penyebabnya adalah sosiologi pendidikan yang digantikan oleh kuliah-kuliah dalam sosiologi dengan alasan bahwa bagi pendidikan guru lebih berguna bila diberi sosiologi daripada diberi kuliah khusus mengenai sosiologi pendidikan. Pada masa-masa stagnan ini, yang dapat dilakukan hanya Review of Educational Research pada tahun 1940. Terima kasih, sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.